Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto yang mungkin sudah agak cukup lama gitu ya. Tapi ya karena baru ada jawabannya sehingga baru akan kita sampaikan di hari ini. Dan juga ada beberapa pembahasan lainnya yang berhubungan teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas salah satu pertanyaan dari teman-teman Boboto mengenai perkembangan kasus kerusuhan kemarin. Apakah tersangkanya bertambah atau bagaimana gitu ya. Nah ini ada update-nya teman-teman. Jadi untuk sejauh ini tersangka untuk kerusuhan di Sijalak Harupat masih sama, berjumlah 6 orang. Dan ini juga 6 orang ini dari berbagai macam latar belakang ya. Ada pelajar, ada pekerja, ada yang belum bekerja dan bukan pelajar alias pengangguran gitu. Nah ini juga menjadi satu hal yang memang harus teman-teman ketahui. Dari ke-6 tersangka ini ya perannya masing-masing berbeda ternyata, dan tidak ya mungkin ya saya nggak tahu, mereka sih bicara ada yang kenal, ada yang saling kenal, ada yang tidak mengenal. Jadi ya dari 6 orang ini ada yang kenal, ada yang memang tidak saling mengenal. Jadi tidak tahu apakah memang ada hubungannya, apa memang spontan atau bagaimana. Ini masalahnya ya internal pihak kepolisian saja, kalau kita nggak nyampe situ lah ya. Tapi yang kita update adalah apakah akan bertambah atau tidak. Nah ini jawabannya tidak teman-teman. Jadi untuk ke-6 tersangka ini yang saat ini sudah ditahan, itu katanya memang ya tidak semua pasal dikenakan dan tidak semua bisa dimasukkan ke dalam status tersangka teman-teman. Jadi kita juga harus ngerti teman-teman, sekali lagi kita harus ngerti kalau memang pihak kepolisian menetapkan beberapa pasal mengenai kerusuhan kemarin, ya banyak merenya yang harus masuk penjara atau ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ya kita juga harus tahu. Jadi menurut beberapa pihak ini yang dikenakan adalah pasal mengenai pengeroyokan atau penganiayaan dan juga pasal mengenai perusakan fasilitas gitu. Nah ini yang dikenakan. Jadi 6 orang ini ada yang memang melakukan pemukulan terhadap steward kemarin sehingga terjadi luka-luka, ada juga yang memang melempar benda-benda yang sehingga ada kerusakan disitulah ya untuk fasilitas dari stadionnya. Dan ya rata-rata yang tertangkap tangan atau yang tertangkap dari kamera dan juga dari bukti-buktinya sudah lengkap, dari mulai pakaian yang digunakan pada saat di stadion, lalu alat-alat yang dibawa pelaku di stadion dan lain sebagainya. Nah ini kan sudah lengkap. Jadi 6 orang ini memang sudah sah gitu ya, status tersangkanya memang tidak diragukan, sehingga ada beberapa foto yang beredar juga memang sudah jelas gitu melakukan pemukulan terhadap steward dan melakukan pelemparan benda-benda yang ada di lapangan teman-teman. Nah ini sekali lagi itu jawabannya. Kalau memang bertambah ya saya nggak tahu pasal apa lagi yang dikenakan oleh pihak kepolisian, tapi sejauh ini hanya pasal pengeroyokan atau penganiayaan dan juga pasal untuk perusakan fasilitas umum gitu. Jadi ya hanya 2 pasal itu, sehingga ya kalau memang ditambah lagi pasal yang lain, misalkan pasal penerobosan stadion kalau ada gitu ya, nah mungkin lebih banyak lagi. Tapi ya sejauh ini hanya itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa tidak penasaran lagi ya, karena sudah ada jawabannya, sehingga ya tidak kita ulangin lagi untuk jawabannya teman-teman. Baik, untuk yang kedua ini mengenai untuk pertanyaan kemarin, beberapa pemain ada yang tidak ikut latihan kemana katanya. Nah kemarin juga sudah kita bahas teman-teman. Jadi kalau untuk beberapa pemain ada yang cedera, ada juga yang memang panggilan tim nasional gitu ya. Dan ya sebagian lagi saya tidak tahu kemana, untuk tidak ada keterangan dari Bojan Hodak maupun dari dari pemainnya gitu. Nah ini
Kalau yang kemarin tidak ikut latihan, kalau yang cedera ada Gustavo Franca, ada juga Bule ya atau Rezaldi Hehanusa yang memang sedang mengalami ya pemulihan cederanya gitu, dan memang karena cederanya beda sehingga ya dipisahkan juga untuk pemulihannya tidak di satu tempat. Jadi Persib Bandung ini kan mempunyai 2 fisioterapis yang baru gitu, atau yang satu yang baru, satu yang lama. Nah, ini menjadi satu hal yang bagus juga sehingga ya pemulihan pemain juga bisa dilakukan bersamaan dengan fisio yang berbeda. Jadi ya tergantung cederanya apa ya, mungkin dengan fisio yang ini atau dengan yang ini gitu ya. Jadi ya biar fokus lah cepat pemulihannya sehingga dibedakan. Tapi kalau untuk Rezaldi bisa hari ini atau besok kemungkinan sudah bisa bergabung latihan bersama skuad Persib Bandung secara sama-sama. Tapi kalau Gustavo Franca mungkin 1 atau 2 hari lagi menurut Bojan baru bisa bergabung dengan ya skuad Persib Bandung untuk latihan bersama gitu ya, sehingga ya mungkin mudah-mudahan lah untuk cederanya tidak berlanjut-lanjut. Kalau menghadapi Persebaya, Bojan Hodak inginnya semua bermain dengan kekuatan penuh gitu ya, dengan skuad yang full, termasuk ya pemain yang dipanggil tim nasional. Jadi ada Dimas Derajat dan juga ada Kevin Rey Mendoza yang dipanggil oleh timnas Filipina. Jadi walaupun mepet kayak kemarin lah mepet, tapi kemarin kan bedanya kalau Indonesia ya pada saat menghadapi Australia kan bermain di Jakarta, dan Persib kan ya setidaknya harus terbang ke Balikpapan, itu bisa nyusul. Tapi kalau sekarang ya terakhir nanti Dimas di Cina, mungkin Indonesia main apa namanya ya 1 hari mungkin istirahatnya sebelum menghadapi Persebaya. Tapi ya mudah-mudahan lah kalau tidak ada halangan ya bisa main full squad gitu ya. Jadi ya menambah setidaknya tenaga baru, atau skuad Persib Bandung tidak kecolongan lagi dengan hal-hal yang memang kurang pemain ini, ditempatkan pemain yang memang kurang memberikan kontribusinya. Nah, ini satu hal lagi yang kemarin menghadapi punten masalah kerusuhan itu ada sangkut pautnya teman-teman. Jadi menurut Bojan ya kan, kalau yang tadi mengenai kerusuhan pasca pertandingan Persib menghadapi Persija di Sijalak Harupat, ada kelompok kecil supporter. Jadi dari 5% kelompok kecil supporter ini katanya yang sering berulah, walaupun sebetulnya ya senang-senang aja datang ke stadion jadi penuh, jadi banyak supporter gitu ya. Tapi ya lagi-lagi sering melakukan ya kesalahan gitu, atau tindakan yang tidak mengenakan, yang menyebabkan potensi lebih besar untuk kerugian Persib Bandung gitu. Jadi dari kelompok kecil ini merugikan kelompok supporter Persib yang lebih besar, yaitu Bobotoh gitu. Nah, ini yang mana dari 95% supporter atau Bobotoh kemarin yang datang pada saat pertandingan Persija ini, yaitu sudah aman, tertib gitu ya, terkendali, kondusif. Namun 5% ini, kelompok kecil ini yang katanya yang berulah, sehingga ya Persib kena getahnya sekarang. Mungkin ya masih kesel gitu ya kemarin Bojan Hodak yang mengatakan bahwa ya sebaiknya yang 5% ini, kelompok-kelompok anak muda ini katanya dibina dulu saja, diedukasi sebelum datang ke stadion, sehingga ya pada saat menyaksikan Persib di stadion ya turut kondusif juga. Tapi ya tidak disebutkan ya yang 5% ini, kelompok kecil ini siapa gitu. Tapi ya mungkin ya kemarin turun karena Bojan Hodak mengatakan ada kurang lebih 50 orang katanya yang turun ke lapangan, yang itu memang harus dikasih edukasi biar tahu sepak bola tuh bagaimana, atau sepak bola tuh harus ngapain lah datang ke stadion tuh. Jadi tidak merugikan orang lain atau tidak merugikan supporter yang sudah tertib menyaksikan di stadion. Nah, ini ya teman-teman sudah tahu lah siapa gitu ya. Makanya besok juga ketika 3 pertandingan laga kandang Persib kan tidak boleh disaksikan oleh penonton dari utara dan dari selatan, karena ya
ada peraturan penutupan tribun oleh Komdis PSSI. Jadi ya Bojan Hodak di satu sisi senang gitu karena harus ada yang edukasi dulu untuk 5% supporter ini atau kelompok kecil ini, tapi ya mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi supporter yang memang datang ke stadion menyaksikan Persib Bandung, memberikan dukungannya yang positif gitu. Nah sekarang dijadikan pelajaran dulu sajalah dari kejadian kemarin, dan dihukum ini mudah-mudahan menyadarkan gitu ya teman-teman. Ya kita juga doakanlah biar semuanya juga menjadi satu sinergi yang positif antara Bobotoh, yang Persib Bandung, manajemen, dan semua pihak yang terkait. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.